wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan mata kuliah ilmu lingkungan yang ketiga ini, kita akan belajar memahami tentang permasalahan yang terkait dengan sumber daya alam. Jadi ini merupakan materi lanjutan minggu lalu. Kalau minggu lalu kita belajar tentang apa sih definisi dari sumber daya alam itu, kemudian apa saja jenis-jenisnya, apa saja manfaatnya. Nah, sekarang ini kita belajar tentang permasalahan apa saja yang terkait dengan sumber daya alam. Oke, yang pertama ada suatu pernyataan yang menyatakan bahwa permasalahan lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Maksudnya seperti apa? Jadi, sebagai salah satu sumber penting pembiayaan pembangunan, sumber daya alam yang ada saat ini masih belum bisa dirasakan manfaatnya secara nyata oleh sebagian besar masyarakat yang ada di Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam yang ada saat ini belum memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan juga keberlanjutan. Selain itu, lingkungan hidup juga menerima beban pencemaran yang tinggi akibat pemanfaatan sumber daya alam dan aktivitas manusia lainnya yang tidak memperhatikan pelestarian lingkungan. Nah, selanjutnya permasalahan sumber daya alam. Jadi sebenarnya masalah yang terkait dengan sumber daya alam itu terkait dengan cara pengelolaannya dan kebijaksanaan ekonomi bagi pengendalian terhadap kerusakannya. Jadi yang pertama yaitu keterbatasan data dan informasi dalam kuantitas maupun kualitasnya. Maksudnya, keterbatasan data dan informasi yang akurat ini akan berpengaruh pada kegiatan pengelolaan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang belum dapat berjalan dengan baik. Sementara itu, sistem pengelolaan informasi yang transparan di negara kita ini juga belum melembaga atau belum secara utuh tersebar gitu ya, tersebar dengan baik sehingga masyarakat belum mendapatkan akses terhadap data dan informasi secara memadai. Kemudian yang kedua yaitu kurang efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam pengelolaan sumber daya alam yang ada yang menyebabkan kerusakan sumber daya alam. Jadi kondisi ini ditandai dengan maraknya pengambilan terumbu karang, kemudian ada pemboman ikan, perambahan hutan, kebakaran hutan dan juga lahan, serta pertambangan tanpa izin. Kemudian yang ketiga yaitu belum jelasnya pengaturan pemanfaatan sumber daya genetik atau transgenik yang mengancam keanekaragaman hayati dan juga kesehatan manusia. Kemudian yang keempat, ketergantungan yang tinggi pada sumber daya fosil. Maksudnya seperti apa? Jadi tingginya ketergantungan energi pada sumber daya fosil merupakan permasalahan penting yang mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca yang berdampak pada kenaikan permukaan laut. Kemudian juga berdampak pada perubahan iklim dan pola curah hujan, serta terjadinya hujan asam. Kemudian yang kelima yaitu prinsip keberlanjutan yang mengintegrasikan tiga aspek yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial budaya belum diterapkan di berbagai sektor pembangunan baik di pusat maupun di daerah. Jadi, kalau di Indonesia ini biaya lingkungan itu belum dihitung secara komprehensif ke dalam biaya produksi. Di lain pihak, tidak diterapkannya sistem insentif bagi pemasaran produk yang ramah lingkungan. Nah, hal ini mengakibatkan produk yang ramah lingkungan tadi nggak bisa bersaing gitu ya. Nggak bisa bersaing dengan produk-produk yang lain. Sementara di negeri kita ini, di Indonesia, konsumennya itu masih dalam tingkat kemiskinan yang tinggi. Jadi mereka nggak punya pilihan untuk mengkonsumsi produk-produk yang ramah lingkungan tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu tentunya terjadi kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu penyebab permasalahan sumber daya alam di Indonesia. Jadi penyebabnya ini ternyata ada dua, yaitu pemerintah dan masyarakat. Pemerintah, rendahnya kapasitas kelembagaan, belum mantapnya peraturan perundang-undangan, serta lemahnya penataan dan penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Jadi di sini kewenangan dan tanggung jawab pemerintah itu
dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup harusnya sejalan dengan otonomi daerah. Nah, karena peraturan pelaksanaan yang merinci fungsi dan kewenangan pemerintah itu masih belum lengkap, jadi hal ini merupakan salah satu penyebab permasalahan sumber daya alam yang di Indonesia. Selain itu juga terdapat permasalahan dalam hal kualitas sumber daya manusia untuk pengelolaan SDA dan juga lingkungan hidup. Kemudian yang kedua yaitu masyarakat. Jadi rendahnya akses masyarakat kita terhadap data dan informasi sumber daya alam berakibat pula pada terbatasnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan SDA dan pelestarian lingkungan hidup. Jadi lemahnya kontrol dan keterlibatan masyarakat serta penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup ini juga merupakan masalah penting lain yang menyebabkan hak-hak masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam ini menjadi terbatas dan akhirnya sering menimbulkan konflik antar pelaku. Begitupun dengan sosialisasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Ini masih harus terus ditingkatkan. Kemudian selanjutnya strategi kebijakan. Jadi dengan memperhatikan permasalahan dan kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sudah diuraikan di atas tadi, maka strategi kebijakan yang ditempuh adalah yang pertama, mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan ekonomi, ekologi, dan sosial dalam pemanfaatan sumber daya alam. Kemudian juga menumbuhkan tanggung jawab sosial dan praktik ekoefisiensi di tingkat perusahaan dengan mengintegrasikan biaya lingkungan dan biaya sosial terhadap biaya produksi. Kemudian menerapkan teknologi yang terbaik dan tersedia, termasuk teknologi tradisional untuk kegiatan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam. Kemudian yang keempat, ada optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keseimbangan antara pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam yang didukung oleh kepastian hukum. Kemudian kita juga harus menata kelembagaan termasuk pendelegasian kewenangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bertahap kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu melakukan pembenahan terhadap sistem hukum yang ada menuju sistem hukum yang responsif yang didasari prinsip-prinsip keterpaduan, pengakuan hak-hak asasi manusia, serta keseimbangan ekologis maupun ekonomis. Kemudian melakukan reorientasi paradigma pembangunan, di mana hal ini mengakui hak-hak publik terhadap pengelolaan sumber daya alam. Kemudian juga mendorong budaya yang berwawasan lingkungan melalui revitalisasi budaya lokal, dan menumbuhkan etika lingkungan dalam pendidikan dan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, kita harus mengembangkan pola kemitraan dalam pengelolaan sumber daya alam. Jadi dalam melaksanakan strategi kebijakan tersebut, langkah-langkah yang dilakukan ini akan saling terkait satu sama lain dengan tujuan akhirnya tentunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi dengan tingkat kualitas lingkungan hidup yang jauh semakin baik. Oke, selanjutnya yaitu penyebab kerusakan lingkungan. Jadi kerusakan lingkungan hidup sendiri ini merupakan proses menurunnya suatu mutu lingkungan yang ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air maupun udara, serta punahnya flora dan fauna. Akibatnya ekosistem juga akan mengalami kerusakan. Nah, faktor penyebab kerusakan lingkungan ini dibedakan menjadi dua, yaitu faktor alam dan faktor manusia, di mana faktor alam contohnya yaitu bencana alam seperti gempa, banjir, longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Kemudian ada faktor manusia, yaitu seperti perusakan hutan, perusakan pemukiman, pemanfaatan sumber daya alam yang berlebih di luar batas. Selanjutnya yaitu isu lingkungan lokal, jadi ada 6. Ini isu-isu yang sebenarnya mungkin sudah banyak didengar ya di masyarakat. Jadi yang pertama yaitu ada kekeringan, di mana kekeringan ini merupakan kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan kebutuhan air bagi manusia dan tentunya juga bagi makhluk hidup yang lainnya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya menyebabkan gangguan kesehatan,
Kemudian juga keterancaman pangan. Yang kedua yaitu banjir. Jadi banjir ini merupakan salah satu fenomena alam di mana dampaknya tentunya ada gangguan kesehatan, penyakit kulit, aktivitas manusia juga jadi terhambat, dan penurunan produktivitas pangan. Kemudian yang ketiga ada landslide atau tanah longsor. Jadi dampak dari tanah longsor ini tentunya akan terjadi kerusakan tempat tinggal, kerusakan ladang, kerusakan sawah, dan juga akan mengganggu perekonomian dan kegiatan transportasi. Kemudian yang keempat ada coastal erosion atau erosi pantai. Jadi terkikisnya lahan daratan pantai akibat gelombang air laut. Dampaknya apa? Menyebabkan kerusakan tempat tinggal di sekitar laut, kemudian juga hilangnya potensi ekonomi seperti kegiatan pariwisata. Yang kelima ada intrusi air laut. Jadi di mana air laut ini mengisi ruang bawah tanah, sehingga dampaknya akan terjadi kekurangan stok air tawar dan mengganggu kesehatan manusia. Kemudian yang terakhir yaitu ada alih fungsi lahan, di mana pengalihan fungsi lahan atau secara umum gitu ya kita sebut sebagai konversi lahan adalah perubahan fungsi sebagian atau seluruh kawasan lahan dari fungsinya semula seperti yang sudah direncanakan menjadi fungsi lain yang menjadi dampak negatif atau masalah terhadap lingkungan dan potensi lahan itu sendiri. Dampaknya apa saja? Tentunya akan berkurangnya lahan pertanian yang otomatis menyebabkan menurunnya produksi pangan di Indonesia, kemudian juga mengancam keseimbangan ekosistem, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan, harga pangan semakin mahal, dan tentunya meningkatkan urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi banyak masyarakat pedesaan yang pindah ke kota karena untuk mencari pekerjaan akibat banyaknya lahan-lahan produktif di desa yang mengalami alih fungsi. Kemudian yaitu isu lingkungan nasional. Jadi saya ambil contoh ada 4, yaitu kebakaran hutan, kemudian pencemaran minyak lepas pantai, dan eksploitasi sumber daya alam, yaitu hutan dan lahan. Nah, yang pertama ini kebakaran hutan. Jadi proses kebakaran hutan ini dapat terjadi dengan alami ataupun juga disebabkan oleh ulah manusia. Dampaknya apa? Memberi kontribusi karbon dioksida atau CO2 di udara, kemudian juga menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, dan asap yang dihasilkan dari proses kebakaran hutan pun dapat mengganggu kesehatan manusia. Dan yang kedua yaitu offshore oil pollution atau pencemaran minyak lepas pantai, di mana hasil eksploitasi minyak bumi kita ini diangkut oleh yang namanya kapal tanker ya, ke tempat pengolahan minyak bumi. Jadi pencemaran minyak lepas pantai ini diakibatkan oleh sistem penampungan yang bocor atau kapal tenggelam yang menyebabkan lepasnya minyak ke perairan. Dampaknya apa? Tentunya mengakibatkan limbah dari minyak tadi itu tersebar ke perairan dan menutup lapisan permukaan laut, sehingga menyebabkan intensitas matahari yang masuk ke laut itu berkurang, sehingga fotosintesis flora laut akan terganggu dan dapat menyebabkan kematian berbagai macam organisme yang ada di laut. Kemudian eksploitasi sumber daya alam. Jadi eksploitasi itu apa sih? Suatu perbuatan mengambil sumber daya alam dengan berlebihan demi keuntungan yang sebesar-besarnya yang digunakan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Jadi eksploitasi sumber daya alam ini biasanya menghasilkan dampak kerusakan berat terhadap lingkungan serta juga anomali global warming dan juga cuaca yang ekstrim. Contohnya apa sih perbuatan eksploitasi sumber daya alam yang sering terjadi? Yang pertama contohnya membakar hutan yang berskala besar untuk membuka suatu lahan. Kemudian juga menangkap ikan dengan memakai bahan peledak atau bahan kimia. Kemudian ada membangun tambang liar tanpa memiliki izin pihak yang berwenang. Kemudian kita lanjut ke isu lingkungan global. Kalau ini juga sepertinya kalian sudah banyak yang tahu ya, karena ini sudah menjadi
isu yang hampir banyak dimengerti oleh manusia zaman sekarang. Jadi yang pertama ada global warming atau pemanasan global. Apa sih pemanasan global itu? Jadi pada dasarnya global warming ini merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatnya emisi gas karbon dioksida sehingga energi matahari ini tertangkap di dalam atmosfer bumi. Nah, dampaknya apa? Kalau bagi lingkungan biogeofisik ya, mungkin seperti contohnya melelehnya es di kutub, kemudian perluasan gurun, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora fauna, dan migrasi fauna dan hama penyakit. Kemudian dampak bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat, contohnya seperti gangguan pada pesisir dan kota pantai, kemudian gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan, dan bandara, kemudian bisa juga gangguan terhadap pemukiman penduduk, gangguan produktivitas pertanian, dan tentunya adanya peningkatan risiko kanker dan wabah penyakit. Kemudian yang kedua yaitu penipisan lapisan ozon. Jadi di dalam lapisan stratosfer, pengaruh radiasi ultraviolet ini menyebabkan CFC terurai dan membebaskan atom klor. Klor akan mempercepat penguraian ozon menjadi gas oksigen yang mengakibatkan efek rumah kaca. Beberapa atom lain yang mengandung brom seperti metal bromide dan contohnya itu halon juga ikut memperbesar penguraian ozon. Nah, dampak bagi makhluk hidup apa? Jadi lebih banyak kasus kanker kulit yang bisa menyebabkan kematian, kemudian juga meningkatkan kasus katarak pada mata, dan juga menimbulkan kanker mata, kemudian menghambat daya imun pada manusia, kenaikan suhu udara, dan menyebabkan kematian pada hewan. Yang ketiga yaitu population growth atau pertumbuhan populasi, di mana pertambahan penduduk dunia yang mengikuti pertumbuhan secara eksponensial merupakan permasalahan lingkungan. Nah, dampaknya apa? Terjadi pertumbuhan penduduk yang akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan sumber daya alam dan ruang. Kemudian yang keempat yaitu loss of biodiversity atau penurunan keanekaragaman hayati. Dampaknya apa? Tentu dirasakan oleh kita sendiri ya, karena keanekaragaman hayati yang ada di bumi ini memiliki potensi yang besar bagi manusia baik dalam kesehatan, pangan, maupun ekonomi. Kemudian yang kelima yaitu desertifikasi. Jadi pada proses desertifikasi ini terjadi proses pengurangan produktivitas yang secara bertahap dan penipisan lahan bagian atas karena aktivitas manusia dan juga iklim yang bervariasi seperti kekeringan dan banjir. Dampaknya apa? Menyebabkan semakin meningkatnya lahan kritis di muka bumi sehingga penangkapan CO2 menjadi semakin berkurang. Kemudian ada hujan asam yang sudah kita sebutkan dari tadi ya. Jadi hujan asam ini merupakan proses revolusi industri yang mengakibatkan timbulnya zat pencemaran udara. Nah, pencemaran udara tersebut bisa bereaksi dengan air hujan dan turun menjadi senyawa asam. Dampaknya apa? Tentunya proses korosi menjadi lebih cepat, kemudian bisa terjadi iritasi pada kulit, kemudian sistem pernafasan terganggu, dan menyebabkan pengasaman pada tanah. Yang terakhir yaitu polusi. Jadi contohnya ya, saya ambil pencemaran limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, yaitu bahan yang diidentifikasi memiliki bahan kimia satu atau lebih dari karakteristiknya seperti mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, kemudian beracun, menyebabkan infeksi, dan juga bersifat korosif. Dampaknya apa? Limbah bahan berbahaya dan beracun ini dapat bersifat akut sampai menyebabkan kematian makhluk hidup. Kemudian, apa sih yang bisa kita lakukan agar generasi selanjutnya tidak kehilangan haknya? Kita perlu melakukan konservasi. Salah satu cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan 3R, reuse, reduce, dan recycle. Jadi 3R ini sampai sekarang masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani sampah
dengan berbagai permasalahannya, karena sampah ini juga merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan ya. Jadi penerapan sistem 3R ini salah satu solusi pengelolaan sampah di samping kita mengolah sampah menjadi kompos atau memanfaatkan sampah menjadi sumber listrik. Nah, dengan pengolahan sampah dengan sistem 3R ini dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kegiatan sehari-hari. 3R itu terdiri dari 3R. Yang pertama yaitu reuse. Reuse itu apa sih? Berarti menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama ataupun fungsi yang lainnya. Contohnya apa? Jadi kita memilih wadah, kantong, atau benda yang dapat digunakan beberapa kali ataupun berulang-ulang. Jadi contohnya kita lebih memilih untuk menggunakan serbet daripada menggunakan tisu. Kemudian juga menjual atau memberikan sampah yang terpilih dan terpilah kepada pihak-pihak yang memerlukan. Kemudian yang kedua yaitu ada reduce. Reduce berarti mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah. Contohnya apa? Yang pertama, memilih produk dengan kemasan yang dapat didaur ulang. Kemudian juga menghindari memakai dan membeli produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Kemudian menggunakan produk yang dapat diisi ulang atau refill. Dan mengurangi penggunaan bahan-bahan sekali pakai. Dan yang terakhir yaitu recycle, berarti mengolah kembali atau mendaur ulang sampah menjadi barang atau produk baru yang bermanfaat. Contoh dari kegiatan recycle yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, memilih produk dan kemasan yang dapat didaur ulang dan juga mudah terurai. Kemudian mengolah sampah kertas menjadi kertas atau karton kembali, melakukan pengolahan sampah organik menjadi kompos, atau bisa juga melakukan pengolahan sampah non-organik menjadi barang yang bermanfaat. Jadi 3R ini sebenarnya sederhana dan dapat dilakukan oleh siapa saja, di mana saja dan kapan saja, serta tidak membutuhkan biaya yang besar. Namun meskipun sederhana dan bisa dilakukan oleh siapa saja, 3R ini memberikan dampak yang signifikan terhadap penanganan sampah yang sering menjadi permasalahan di sekitar kita. Kemudian selanjutnya yaitu pembangunan berkelanjutan. Jadi pembangunan nasional pada suatu negara ini tidak lagi bisa dipisahkan antara pengelolaan lingkungan dengan pembangunan sosial ekonomi sebagai bidang yang terpisah. Artinya apa? Setiap keputusan dan kebijakan pemerintah di masa depan harus mempertimbangkan implikasi lingkungan, di mana model pembangunan harus terintegrasi dengan dimensi lingkungan. Nah, pembangunan yang baik adalah pembangunan yang seharusnya lebih mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kelestarian lingkungan. Hal tersebut dikenal dengan istilah pembangunan berkelanjutan. Jadi konsep dari pembangunan berkelanjutan ini dibahas pada KTT pada tahun 92. Mereka memiliki dua gagasan penting, yaitu gagasan kebutuhan dan gagasan keterbatasan. Jadi gagasan kebutuhan itu apa? Dia mementingkan kesejahteraan dan kebutuhan kaum miskin. Sedangkan gagasan keterbatasan ini, sumber daya alam memiliki porsinya masing-masing sehingga pengelolaannya perlu diperhatikan agar dapat digunakan untuk masa kini hingga masa yang akan datang. Nah, sedangkan di Indonesia, konsep dari KTT tadi berbeda ya. Kalau di Indonesia ada konsep dari Kementerian Lingkungan Hidup tahun 90 yang menjelaskan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan ini berorientasi pada ekonomi, memiliki 3 gagasan penting yaitu tidak ada pemborosan dalam pemanfaatan sumber daya alam, kemudian tidak ada dampak pada lingkungan atau menyebabkan kerusakan lingkungan hidup, dan yang terakhir yaitu kegiatan pembangunan harus meningkatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian tujuan pembangunan berkelanjutan itu apa sih? Jadi ini saya ambil 12 contoh tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang pertama yaitu tujuannya tanpa kemiskinan. Targetnya apa? Targetnya peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin.
kemudian juga kemudahan akses pelayanan dan perlindungan penduduk dari bencana. Kemudian yang kedua yaitu tujuannya tanpa kelaparan, di mana targetnya adalah jaminan akan konsumsi pangan aman dan bernutrisi bagi seluruh masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu kehidupan sehat dan sejahtera, di mana targetnya berkurangnya kematian ibu dan bayi, mengakhiri penyakit menular, kemudian kemudahan akses layanan kesehatan, dan tentunya berkurangnya polusi yang ada di sekitar kita. Yang keempat itu pendidikan berkualitas, jadi targetnya adalah jaminan pendidikan dasar dan menengah secara gratis, kemudian adanya program peningkatan keahlian. Yang kelima, tujuan dari pembangunan berkelanjutan adalah adanya kesetaraan gender, di mana tidak adanya segala bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan. Kemudian juga air bersih dan sanitasi yang layak, di mana targetnya adanya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi ke seluruh daerah. Kemudian yang ketujuh ada energi bersih dan terjangkau. Jadi targetnya terwujudnya program energi yang terbarukan yang sudah dibentuk oleh pemerintahan Indonesia. Yang ke-8 adalah pekerjaan layak dan adanya pertumbuhan ekonomi, di mana ini targetnya adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan berkurangnya pengangguran dan juga ada kesetaraan upah untuk pekerjaan yang dinilai setara. Kemudian selanjutnya ekosistem laut. Jadi target dari ekosistem laut ini apa? Jumlah konservasi meningkat tentunya, kemudian pencemaran laut berkurang dan kemudahan akses bagi nelayan-nelayan. Kemudian juga ada ekosistem darat, di mana targetnya adalah berkurangnya degradasi habitat bagi keanekaragaman hayati. Kemudian ada perubahan iklim, di mana targetnya meningkatkan kesadaran akan mitigasi perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Maksudnya seperti apa? Jadi terwujudnya manajemen limbah yang baik. Oke, baik, sekian materi untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di materi perkuliahan selanjutnya.